Teter atau mainan gigi bertekstur empuk, sehingga mampu mengatasi rasa sakit yang anak rasakan secara tetap aman bagi gusi. Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Bagi para pasangan yang baru pertama kali memiliki bayi, perlu diketahui bahwa bayi tumbuh gigi umumnya di usia 4 bulan. Meski begitu, ada pula yang baru mengalami gejala tumbuh gigi di usianya yang ke-12 bulan. Namun rata-rata bayi mulai tumbuh gigi dan mengalami gejala-gejala yang cukup membingungkan bagi orang tua adalah di usia 6 bulan. Bayi dengan kondisi teething atau sindrom bayi tumbuh gigi dapat mengalami beberapa gejala sebagai berikut. Bayi mengalami demam, bayi cenderung lebih sering menggosok-gosok telinganya dengan tangan, gusi bayi tampak kemerahan sebagai tanda bahwa gigi akan tumbuh pada area tersebut, bayi cenderung ingin mengunyah benda-benda yang mereka pegang dan memasukkannya ke dalam mulut, bayi terus-menerus mengeluarkan air liur dari mulutnya atau ngiler, bayi cenderung lebih rewel daripada biasanya karena merasa terganggu dengan kondisi tumbuh giginya. Melihat gejala-gejala tersebut, maka orang tua perlu tahu bagaimana cara menghadapi bayi tumbuh gigi. 1. Tetap rutin memberi ASI atau susu formula. Bayi rewel dan mengalami gejala sindrom tumbuh gigi, salah satu cara menghadapinya adalah dengan tetap memberi ASI atau susu formula secara rutin. Bayi yang mengalami tumbuh gigi justru biasanya lebih sering ingin menyusu. Meski demikian, ada pula bayi yang justru menolak menyusu, yang kemungkinan disebabkan ketidaknyamanan pada gusinya. Kalau bayi tidak ingin menyusu dan selalu rewel, tetap upayakan untuk memberi ASI maupun susu formula secara rutin seperti biasanya. Para ibu pun kemungkinan merasa risih dan sakit saat anak yang sudah tumbuh gigi-gigi kecil menyusu. 2. Memberi teter atau mainan gigi. Anak rewel dan cenderung memasukkan benda atau mainan ke dalam mulut untuk menggigit-gigitnya adalah karena ketidaknyamanan yang ia rasakan. Alih-alih membiarkan si kecil menggigit sembarang benda, orang tua dapat memberinya mainan khusus untuk gigi. Bagi anak yang sedang tumbuh gigi, mainan yang disebut teter adalah mainan khusus yang bisa anak gigit-gigit secara aman. Teter atau mainan gigi bertekstur empuk, sehingga mampu mengatasi rasa sakit yang anak rasakan secara tetap aman bagi gusi. Dengan memberi anak teter, orang tua juga sekaligus mencegah anak mengambil benda-benda kotor dan keras untuk digigit. Meski sudah menggunakan teter, pastikan orang tua membersihkan atau mencucinya baik sebelum maupun setelah anak gunakan. 3. Memberi cemilan sehat. Selain mainan gigi atau teter, sebenarnya orang tua bisa memberi anak cemilan sehat sebagai alternatif. Bagi bayi yang mulai tumbuh gigi di usia 6 bulan ke atas, bagi roti yang sudah dipotong-potong kecil, apel, maupun wortel. Karena bayi pada usia tersebut sudah memasuki masa empasi, maka pemberian makanan selain susu formula atau ASI diperbolehkan. Meski begitu, orang tua tetap wajib mengawasi anak saat sedang menggigit cemilan-cemilan tersebut. Dan bagi anak karena bagaimanapun mereka masih terlalu kecil untuk makan makanan bertekstur padat. 4. Menyekat tetesan air liur. Bayi yang sudah tumbuh gigi tidak hanya mudah rewel, tapi juga akan lebih sering meneteskan air liur. Bahkan ketika sedang bermain dengan teternya, anak akan cenderung lebih banyak ngiler. Oleh karena itu, orang tua tetap perlu mendampingi dan mengawasi anak. Seka dan bersihkan wajahnya yang terus-menerus meneteskan air liur. Itulah beberapa hal yang perlu orang tua lakukan saat bayi tumbuh gigi. Luangkan ekstra waktu untuk menemani si kecil yang sering-sering memeluknya saat ia merasa tidak nyaman karena gusinya. Anak yang sedang sakitan karena tumbuh gigi akan merasa jauh lebih tenang dan bisa lebih cepat tidur bila orang tuanya memeluk lebih lama. Para orang tua tidak perlu khawatir karena gejala sindrom tumbuh gigi biasanya hanya bertahan beberapa hari hingga minggu saja. Bila bayi mengalami demam tinggi karena tumbuh gigi, tidak ada salahnya untuk memeriksakan ke dokter agar diberikan obat penurun panas. Demikian pembahasan kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Bila ada yang ingin disampaikan, bisa tulis kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.